Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, salam sehat buat kita semua. Amin. Ya, bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara webinar Komunitas Sehat Tai Chi. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, seorang mantan duta besar Republik Indonesia di Senegal, Pak Andra Jati, yang akan membawakan topik yang juga sangat penting sekali buat kita semua, yaitu Wisdom Nusantara menyambut Indonesia Emas sebagai poros dunia tahun 2045. Pak Andra Jati, selamat sore. Terima kasih atas sudah berkenan ya untuk menjadi pembicara di webinar kita. Selamat sore Pak Dr. Am. Pak Yusuf juga terima kasih, ini nanti yang akan memberikan pengantar di webinar kita, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir juga terima kasih. Mudah-mudahan webinar kita bermanfaat buat kita semua. Amin. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mempersilahkan Pak Yusuf Sutanto untuk memberikan pengantar pembuka ya di seminar kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Am. Terima kasih Pak Andra Jati. Ya, ini saya mau kasih pengantar sedikit biasanya tentang mengapa tema ini dipilih, gitu. Dan pembicaranya yang bobotnya tentu tidak bisa diragukan lagi, gitu. Nah, mengapa kita mau mengambil tema ini kok dikaitkan dengan menyambut Indonesia Emas? Karena ya kalau Indonesia Emas itu ya gesera-sera aja ya, nggak ada yang istimewa kan dalam dunia internasional untuk melanjutkan pemikiran Bung Karno yang ditepuk tangani tahun 1960, nasionalisme di dalam taman sarinya internasionalisme kan? Ya. Gitu. Jadi ya harus ada sesuatu enggak yang lebih, kalau enggak kita kalah sama Obama, sama duta besar apa itu Uganda atau apa itu, apa repot kita. Nah, jadi saya memilih tema ini karena apa? Kalau bisa lihat jalur media komunikasi tradisional itu kuda, onta, sampan. Kalau sudah lintas laut itu mesti dibuat perahu yang kayunya keras, tahan berlayar ya toh. 1492 Columbus dari Eropa baru menyeberang ke pantai timur Amerika. Nah, setelah itu macam-macam dah mulai muncul kreativitas. Montesquieu mengatakan, memberi inspirasi lah, ubah aja alam untuk dengan keringat manusia supaya menjadi milik manusia. Meskipun orang tahu bahwa, dan dia rasanya juga tahu, karena kalau lahir kita telanjang, mati jika kita juga tidak bawa apa-apa. Dan mesin uap itu baru ditemukan itu belum efektif itu pada 1650 sampai 1715 oleh Thomas Savery itu. Ya. Nah, lalu mesin diesel ya toh. Jadi juga masih baru semua nih, ya. Jadi dunia ini semrawut seperti sekarang ini belum lama sebenarnya ya. 200 tahun lebih aja, belum sampai 200 tahun itu kan generator itu 1878 toh. Nah, timbullah kapitalisme sedemikian liberal sehingga sampai kepada the winner takes all kan, iya toh? Yeah. Nah, lalu rule of law diganti menjadi law of the ruler, ya toh. Wah, cilaka ini. Lalu yang terjadi ikan kecil UKM dimakan ikan besar. Ya, 100 tahun 1948 ada manifesto komunis yang memprotes secara drastis. Nggak boleh dimiliki oleh swasta. Ya toh, semua harus dimiliki negara. Lalu terjadilah ikan paus memakan semua ikan. Dan akhirnya ekonominya macet semua kan. Ya toh? Jadi keduanya membuat kesalahan paradigmatik itu. Hidup mengandalkan lalu yang besar memakan yang kecil dengan insektisida, pestisida, antibiotik sebagai desinfektan, bukan dibuat imunitas ini, gitu. Yang diimbangkan seperti pandangan Profesor Mondasti bahwa
ada imunitas primordial itu nggak diotak-atik, didiemin aja. Nah sekarang muncul bisnis online, era internet muncul, nah negara nggak bisa kuasa lagi. Jadi negara dunia ini sekarang masih dalam keadaan vacuum of idea ini. Nah inilah kesempatan Pancasila untuk masuk, gitu. Dan lalu karena usaha besar ini pada berguguran dengan online ini kan, media macam-macam kan. Nah, PBB juga sudah beralih ke SDGs, membangun 17 sektor kehidupan dengan no one left behind. Ini kan sila kelima Pancasila, benar? Ya. Sosial, toh? Nah, lalu ini yang kita pusing ini virus ini marah, yuk mainin kita, yuk nggak tahu diri, yuk orang muda mesti sok aja ya toh. Akhirnya dia melawan kita melalui virus, gitu dengan pandemi ini. Dan mau mengembalikan harmoni agung itu. Jadi inilah harus ditafsirkan pandemi ini begini sehingga akhirnya tidak menimbulkan chaos apa-apa, cuma kita ditantang gitu. Ya. Nah, menarik sekali Ted Perry ini dalam bukunya Capra The Web of Life mengatakan begini gitu. Columbus yang 14 bahwa hidup ini sebenarnya jejaring gitu. Ya. Jadi ini sebelum Amerika datang 1776 dengan Declaration of Independence, itu di dalam kearifan lokal itu sudah ada wisdom itu, ya. Tapi kenapa lalu dibalikkan ya sekarang kekualat kita itu harus bagaimana, gitu. Jadi karena itulah saya mau ngakhirin ini. Mari kita mau minta pandangan Pak Andra Jati yang dari Senegal sampai Belgia sampai Kanada supaya memberikan masukan pada kita orang-orang yang pagi-pagi mau sehat badan aja, tapi 2 minggu sekali kan nggak ada jeleknya untuk manggil orang-orang ini kan berpengalaman dan pengetahuan luas untuk datang ke sini kan. Jadi saya persilahkan aja, saya ingin mendapatkan masukan nanti saya mau ada kesimpulan sedikit, ingin pandangan setelah ini. Terima kasih Pak Am. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas pengantarnya. Ya Bapak Ibu sekalian, saya kira kita langsung saja kita akan mengundang Pak Andra Jati ya untuk menyampaikan paparannya ya mengenai topik yang kita bahas hari ini, Wisdom Nusantara menuju Indonesia Emas sebagai poros maritim dunia di tahun 2045. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Andra Jati ini sudah mengakhiri tugasnya di Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2016. Jadi setengah dari karir beliau itu dihabiskan ya di luar Indonesia. Jadi seperti Pak Yusuf tadi sampaikan, kita akan menimba ilmu ya dari pengalaman Pak Andra Jati ya dengan segudang pengalaman dan juga sekira wawasan ya untuk dibahas di dalam topik di webinar kita hari ini. Pak Andra Jati, terima kasih sudah berkenan hadir. Kami persilahkan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada komunitas sehat Taiji Medication in Motion, khususnya kepada Pak Yusuf Sutanto sebagai editor Pancasila, The Science and Holistic Relationship, Ethic of Holistic Relationship, yang telah mengundang saya untuk berbagi pengetahuan Pak ya, jadi tentang poros maritim dunia ini dan bagaimana perspektifnya dari kebijakan luar negeri, apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam proses mencapai poros maritim dunia. Terima kasih kepada Dr. Am yang telah menjadi host pada acara webinar hari ini. Baik, terima kasih. Dipersilakan Pak Andra. Ya, tolong berikutnya Pak. Oh iya, baik. Nah ini, maaf sebelum itu Pak ini saya ambil dari Instagramnya Sudut Istana. Ini poros maritim salah satu program
programnya Pak Presiden Jokowi ya, yang pada waktu itu. Baik, teruskan Pak, lanjutkan Pak. Baik. Nah, ini sebenarnya apa yang akan saya sampaikan pada hari ini secara singkatnya begini. Jadi ini alur pembahasannya Pak ya. Jadi kalau lihat dari poros maritim, istilahnya poros maritim itu kan sebagai jalur ya, jalur maritim, atau juga bisa disebut sebagai pintu, ya, pintunya Indonesia. Jadi ya, karena perairan Indonesia adalah sekarang sudah menjadi kewenangan kita, itu kita bisa punya kewenangan untuk menutup atau membuka nanti sesuai dengan kepentingan kita. Nah, poros maritim dunia ini, maaf sebelumnya Pak, masih Pak yang tadi. Poros maritim dunia ini adalah visinya pemerintahan Presiden Jokowi yang disampaikan pada waktu pelantikan Presiden Jokowi tahun 2014. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Dan kemudian maaf masih tetap ini Pak ya. Kemudian juga beliau menyampaikan ini pertama kali di forum internasional pada waktu konferensi tingkat tinggi Asia Timur tahun 2014 bulan November. Jadi sebulan setelah beliau dilantik, beliau menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Timur. Nah, sebetulnya yang ingin disampaikan Pak Jokowi itu adalah mengembalikan yang tadi wisdom Nusantara itu, kearifan Nusantara, karena kita pernah mengalami kejayaan sebagai bangsa maritim, ya, zamannya Sriwijaya, Majapahit, ya. Hanya terus kan itu sebelum merdeka tentunya ya. Nah, kemudian diperkuat lagi setelah Indonesia merdeka dengan Deklarasi Juanda tahun 57. Setelah itu kita berjuang selama lebih kurang 25 tahun di forum internasional PBB. Lahirlah atau diakuilah Indonesia sebagai negara kepulauan melalui Konvensi Hukum Laut Internasional atau UN Convention on Law of the Sea tahun 82. Ini Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang posisinya sangat strategis. Kemudian setelah itu Presiden Jokowi menentukan 5 pilar dari poros maritim dunia Indonesia ini yang akan dicapai, yaitu budaya maritim. Tadi saya katakan mengembalikan lagi budaya maritim Indonesia, mengelola sumber daya infrastruktur. Kemudian yang keempat, diplomasi maritim. Nah, inilah bidang saya, nanti akan saya fokuskan pada pembahasan hari ini. Kemudian pertahanan maritim. Dari 5 pilar itu, Kementerian Luar Negeri menindaklanjuti dengan diplomasi maritim melalui 3 dimensi, yaitu kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan. Nah, ini dilakukan melalui forum bilateral, regional, dan multilateral. Itulah yang akan difokuskan pada pembahasan saya hari ini. Baik, lanjutnya Pak Am. Pak Am, mohon berikutnya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa pada 2014 Presiden Jokowi ketika dilantik menyampaikan visinya, beliau mengatakan bahwa kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita terlalu lama mengunggungi laut, mengunggungi samudra, mengunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita kembalikan semuanya, sehingga Jales Yepa Yayamahi di laut justru kita jaya sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali membahana. Bapak Ibu ingat ada lagunya Ibu Sud, ciptaan Ibu Sud, yang nenek moyang kita seorang pelaut. Ya inilah dari sinilah kita kembalikan visi kita. Ya. Berikutnya, jadi kalau kita lihat di sini adalah apa sebenarnya Indonesia Poros Maritim ini adalah itulah yang sampai visi Pak Jokowi disampaikan pada waktu pelantikan beliau. Nah, landasannya tadi saya sampaikan apa Presiden menyampaikan visi itu karena kita punya sejarah masa kerajaan Nusantara yang tadi saya sampaikan juga pada abad ke-7 Sriwijaya, kemudian 14 Majapahit, dan kemudian juga di Deklarasi Juanda 57 yang menciptakan atau yang menggagas konsep wawasan Nusantara. Konsep Nusantara ini adalah pulau-pulaunya itu. Nah, ini diakui oleh dunia melalui konferensi PBB tahun 82. Kemudian ada juga amandemen Undang-Undang 45 yang mengatakan bahwa yang berbunyi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Inilah kemenangan kita dalam menjadikan kita sebagai poros maritim dunia. Berikutnya, nah ini gambaran ya, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana kita diapit oleh dua samudra, Pasifik dan Hindia. Dan ini merupakan jalur perdagangan dunia yang sangat besar yang pernah kita mengalami kejayaan. Ibu Susi Pujastuti juga pernah mengatakan sekarang saatnya kita kembali ke laut, kembali kepada kejayaan Nusantara. Beliau mengatakan demikian. Berikutnya Pak. Nah inilah konsep wawasan Nusantara. Jadi wilayah perairan yang di antara pulau-pulau kita sudah diakui oleh dunia menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Jadi semua pihak-pihak yang ingin lewat kita harus mendapatkan izin. Ya, yang tadi jalurnya tadi itu. Inilah yang kita akan capai pada 2045, di mana Indonesia akan berperan di dalam bidang maritim. Kita sebenarnya belum mencapai ke negara maritim. Kalau menurut Profesor Hasim Jalal, itu kita masih negara kepulauan. Mengapa? Karena kita belum mengelola sepenuhnya kekayaan sumber laut, sumber maritim kita. Karena kita infrastrukturnya belum memadai ya. Kemudian juga tadi budayanya sudah berubah kan pada waktu itu. Sekarang ini kita banyak pada pertanian. Kalau kita ingat presentasinya Pak Pambudi yang beberapa waktu lalu, kan lahan pertanian makin menyempit. Saya kira memang sudah tepat sekali bahwa sekarang kita kembali ke maritim yang luasnya sangat lebih besar dari 2/3 dari wilayah Indonesia untuk kemakmuran bangsa kita. Nah ini mengenai poros maritim, kita juga membuka jalan konsep Nusantara sebagai gagasan yang menyatukan seluruh wilayah Indonesia, darat dan lautan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Kemudian Presiden Jokowi pada peringatan Hari Maritim Nasional September 2021, beliau mengatakan sebagai negara yang memiliki 17.000 pulau dengan panjang garis pantai lebih dari 108.000 km, juga sebagai negara dengan kekayaan hayati laut terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia menjadi poros maritim dunia. Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus dipulihkan, dikokohkan. Inilah pidatonya Pak Jokowi pada September Hari Maritim Nasional ya, 57. Kemudian pada masa Presiden Habibie juga pernah membuat suatu deklarasi mengenai visi pembangunan kelautan bangsa Indonesia. Lanjut Pak. Pak Am ya. Nah, ini tadi mengapa kita sangat penting posisinya. Ini kalau kita bahas dari segi analisa SWOT ya, strength, ini adalah kekuatan kita sebagai poros maritim dunia. Kita negara kepulauan terbesar di dunia, luas wilayah lautan lebih dari 3.500.000 km, ya, daratannya juga lebih dari 1,9 juta, dan panjang garis pantainya itu terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Jadi begitu besar wilayah kita sekarang ini, dengan diakuinya oleh Konvensi Hukum Laut PBB tahun 82. Dan juga kekayaan sumber laut kita. Kita memiliki kekayaan menurut data ya, yang di ini ada 600 spesies karang. Ya. Ini merupakan 26% dari spesies karang dunia. Bayangkan lebih dari setengah dari ini. Kemudian 2.500 spesies ikan karang dan juga potensi sumber daya lainnya ya. Nah, posisi sangat strategis yang tadi saya katakan di antara dua samudra, di antara juga dua benua ya. Kita menjadi poros maritim dunia. 40% dari 90% perdagangan dunia yang lewat laut. Hampir 50%-nya. Inilah kekuatan kita untuk mencapai poros maritim dunia. Ini gambaran bagaimana lalu lintas laut perdagangan dunia itu lewat wilayah kita. Ya. Ini ada dua legislasi yang mendasari juga yang memperkuat visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015
dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017. Sebelumnya ini suara saya jelas nggak ya Pak? Karena ada gangguan internet tadi. Halo? Halo. Tadi jelas. Ya, sebentar. Jelas, Suara ya? Bapak ini jelas, tapi kadang-kadang apa ya, on off gitu. Oh ya, Ya. tadi ada gangguan emang. Ya, betul. Tapi saya kira bisa lanjut. Terima kasih. Ya lanjut Pak. Ya, Baik, betul. lanjut. Silakan. Ya lanjut. Baik. Nah, inilah 5 pilar dari pembangunan poros maritim dunia yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Yang tadi saya katakan bahwa kita membangun kembali budaya maritim. Budaya maritim itu adalah tadi kita mengelola sumber daya kelautan kita yang selama ini telah ditinggalkan. Ya. Kita lebih banyak kepada agraris. Nah, sekarang Pak Jokowi ingin mengembalikan budaya maritim Indonesia yang pernah kita mengalami kejayaan pada masa-masa kerajaan zaman lalu. Ya. Dengan mengelola sumber daya laut ini kita juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, khususnya masyarakat pesisir yang juga menjadi penopang dari perekonomian Indonesia di depannya ya. Jadi sumber daya laut kita kan sangat kaya tadi. Nah ini yang kita harus didukung oleh presiden, oleh pemerintah kita sekarang ini, bagaimana mereka bisa mengelola dengan semaksimal mungkin dengan melalui tol laut, infrastruktur, ya. Ini juga konektivitas yang sangat penting untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut ini. Nah, yang keempat adalah diplomasi maritim. Bagaimana kita bisa mengajak negara-negara di sekitar kita untuk bersama-sama kita bekerja sama yang membangun kemitraan, bukan menciptakan konflik di antara negara-negara yang mengenai di bidang laut ini. Kita tahu ada Laut Cina Selatan yang masih dalam potensi konflik, tapi kita melalui 5 pilar ini mengajak mereka, negara-negara maritim, untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk menciptakan kemakmuran khususnya di wilayah sekitar kita ini. Kemudian juga membangun kekuatan pertahanan maritim. Di wilayah kita juga masih banyak, masih rawan dengan kegiatan-kegiatan perompak, ya, banyak pencurian ikan yang tidak resmi. Kemudian juga banyak lagi potensi-potensi konflik di laut sekitar kita ini. Jadi kita melalui 5 pilar ini ingin membangun kekuatan pertahanan maritim kita. Lanjutkan, Pak. Ya, sebentar. Nah, sekarang saya sampai kepada kebijakan luar negeri. Nah, Kementerian Luar Negeri atau kebijakan luar negeri itu dasarnya adalah Undang-Undang 45 pembukaan alinea keempat, ya, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah yang tadi diplomasi maritim yang akan kita kerjakan harus sesuai dengan kepentingan kita, yaitu pembukaan alinea keempat Undang-Undang 45. Kemudian juga arti dari kebijakan luar negeri itu adalah perpanjangan tangan dari kebijakan dalam negeri dalam hubungannya dengan negara lain, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lainnya di luar negeri. Ini jadi kan poros maritim dunia, visi poros maritim adalah dari dalam negeri, ya, visinya Presiden Jokowi. Nah, bagaimana Kemlu bisa mencapai, mendukung upaya ini melalui kerjasama dengan negara-negara, dengan negara-negara dan organisasi internasional serta pemangku kepentingan lainnya. Jadi kebijakan luar negeri adalah perpanjangan tangan dari kebijakan dalam negeri dalam hubungannya dengan negara-negara lainnya. Nah, Kementerian Luar Negeri juga hadir untuk melindungi segenap bangsa melalui memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui sebelumnya Pak. Oh ya. Pak Am. Ya ini Pak. Tadi yang tadi. Bukan. Nah ini. Ya. Ya baik. Jadi negara itu harus hadir melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif. Jadi memang politik luar negeri bebas aktif diabdikan untuk kepentingan nasional. Ya. Kepentingan nasionalnya adalah
yaitu kita akan mencapai poros maritim dunia pada tahun 2045. Jadi misi pembangunan nasional mengamanatkan Kementerian Luar Negeri untuk mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif guna memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Silakan lanjut, Pak. Yang ini betul ya? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan pada apa strength kita ya. Tadi what, when, where itu sudah, kemudian why-nya mengapa kita ada punya kekuatan. Sekarang how-nya bagaimana kita mencapai poros maritim dunia itu. Nah, salah satunya adalah tugas Kementerian Luar Negeri. Tempat saya dulu bekerja, yaitu melalui diplomasi maritim, dan ini salah satu pilar dari yang akan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Jadi diplomasi maritim merupakan aktualisasi peran Kementerian Luar Negeri dalam mendukung visi poros maritim melalui pembangunan kelautan yang beri manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat. Ya. Tadi di awal juga saya sudah menjelaskan ada 3 dimensi diplomasi maritim, yaitu kedaulatan, kemudian keamanan, dan kesejahteraan. Ini saya ambil dari kajian diplomasi poros maritim, keamanan maritim dalam perspektif politik luar negeri Kemlu 2016. Kemudian juga dengan diplomasi maritim kita meningkatkan intensitas perundingan baik untuk batas maritim dan batas darat yang masih tersisa saat ini masih menjadi masalah. Kemudian melindungi integritas teritorial Indonesia dan melawan siapapun yang mendukung gerakan separatisme di Indonesia, serta membangun infrastruktur maritim untuk kelancaran perdagangan dan distribusi barang atau produk. Ini juga bagaimana kita mengajak negara-negara mitra kita, khususnya di sekitar yang berada di wilayah Samudra Pasifik dan India, untuk bisa bekerja sama, ya, membangun suatu infrastruktur maritim yang bermanfaat bagi bangsa-bangsa di sekitarnya ini. Lanjutkan, Pak. Nah, ada 5 agenda prioritas ya, dari diplomasi maritim ini. Yang pertama adalah mempercepat upaya diplomasi penyelesaian konflik perbatasan, termasuk wilayah darat. Nah, ini ada 10 negara kita masih punya masalah perbatasan yang harus diselesaikan. Ini akan dipercepat melalui dalam masa-masa untuk mencapai 2045 ini. Kemudian melindungi teritorial laut Indonesia. Ya, ini kedaulatan NKRI. Kemudian menjaga Suaranya hilang, Pak Andra. Suaranya hilang, mungkin jaringan ya. Ini. Halo, Pak Andra. Hilang suaranya. Hilang suaranya ya, tapi ininya masih ada, Pak Andranya masih ada. Ini koneksi di... Halo Pak Andra, suaranya tidak ada, Pak. Ya, maaf. Suaranya hilang. Halo. Nah, ya. Sekarang baru kedengaran lagi. Tadi hilang, Pak, untuk beberapa saat. Oh ya. Ya, mungkin diulang kembali, Pak. Ada 5 agenda prioritas. Ya, saya ulangi, ada 5 agenda prioritas dari diplomasi maritim ini. Yang pertama adalah mempercepat diplomasi penyelesaian konflik perbatasan, termasuk wilayah darat. Ya, kita ada masalah perbatasan dengan 10 negara di sekitar kita ya. Malaysia, Filipina, India, Thailand, kemudian juga Timor Leste, Australia, Papua New Guinea. Kemudian yang kedua adalah melindungi teritorial laut nasional. Ini adalah kedaulatan NKRI. Jadi siapapun yang melewati wilayah kita harus mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. Ini adalah sesuai dengan UNCLOS tadi, Konvensi PBB mengenai hukum laut. Jadi kita sudah mendapat kewenangan untuk mengatur diri bagaimana kebijakan kita untuk menjaga teritorial nasional kita. Yang ketiga adalah menjaga sumber kekayaan alam di wilayah laut, ya, termasuk adanya perdagangan ikan, ya, dan sebagai perompakan dan sebagainya. Ini kita harus jaga melalui kerjasama dengan negara di wilayah kita. Kemudian
diplomasi maritim adalah salah satunya adalah untuk perompakan. Masih banyak terjadi perompakan di laut yang sangat mengganggu keamanan di wilayah perairan kita. Kemudian mendorong resolusi damai konflik internasional melibatkan negara besar di kawasan Indo-Pasifik. Ini yang khususnya terkait dengan Laut Cina Selatan, dan juga sekarang ada tren baru, perkembangan baru adalah antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang saling ada perang cyber dengan bidang di Laut Cina Selatan ini. Kemudian juga yang kedua adalah ini salah satu kelemahan kita ya. Kita masih mengalami banyak ancaman dari pihak eksternal ya. Tadi militerisasi baik di Samudra Hindia maupun Pasifik, perselisihan yang terjadi antara Cina dengan 9 negara Asia Tenggara Laut Cina Selatan, dan kemungkinan klaim Cina terhadap perairan sekitar Kepulauan Natuna. Ini yang sering Pak Jokowi menegaskan bahwa Natuna adalah milik kita. Karena memang kalau menurut klaimnya Tiongkok, sebagian wilayah Natuna terkena. Ya. Nah, itu sebenarnya klaimnya Tiongkok tidak berdasar, tidak sesuai dengan hukum laut internasional tahun 82. Jadi sebenarnya dia mengklaim sendiri. Ya. Jelaskan Pak Am, lanjutkan. Nah, inilah masalah perbatasan yang dihadapi Indonesia dengan negara tetangga, ya, yang tadi saya katakan. India, Thailand, Malaysia, Singapura, ya, Filipina, Australia, dan PNG dan Timor Leste. Nah, yang Cina itu Vietnam ya, itu ya, Vietnam. Ini harus diselesaikan dalam waktu sebelum 2045 sudah selesai, dan dia perlu Kementerian Luar Negeri terus halo, halo, oh ya baik ya. Silakan Pak. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa setelah Presiden Jokowi dilantik bulan Oktober 2014, beliau menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Timur ya, di Myanmar tahun 2014, November 2014. Disinilah beliau pertama kali menegaskan apa itu diplomasi maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia yang akan ingin dicapai Indonesia sebagai negara kepulauan. Ini jadi Indonesia berada di tengah-tengah poros perubahan strategis, baik secara geografis, maupun ekonomi. Ya. Kemudian juga Presiden menyampaikan 5 poros maritim dunia, 5 poros maritim yang akan dicapai oleh Indonesia. Ya, tadi. Kemudian tahun 2017 ada deklarasi bersama antara Presiden Jokowi dengan Presiden Prancis. Presiden Hollande menggarisbawahi bahwa pentingnya poros maritim dunia sebagai Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Ini sudah jelas mendapat dukungan dari negara Prancis mengenai visi Indonesia menjadi poros maritim dunia. Ya. Selanjutnya, kemudian menindaklanjuti dari visinya Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga sudah menegaskan bahwa akan bekerja keras di forum internasional melalui berbagai forum, ya, KTT APEC, ASEAN, G20 dan sebagainya. Ya. Kemudian Kementerian Luar Negeri melalui kebijakan luar negeri menjalankan perannya menjadi koordinator diplomasi dan kerjasama internasional, memfasilitasi komunikasi dengan negara terkait, koordinasi dengan perwakilan RI di negara yang terlibat memperjuangkan posisi pemerintah RI melalui forum internasional. Nah, perwakilan RI di luar negeri itu bertugas selain untuk mempromosikan juga untuk mengajak negara-negara yang ada di luar negeri itu, negara-negara mitra ya maksudnya, untuk mendukung kita melalui kerjasama yang bermanfaat bagi kedua bangsa. Ya. Kita punya 132 perwakilan di luar negeri. Ya. Nah, kemudian juga kita pada tahun 2015-2017 kita menjadi ketua IOA, Indian Ocean Rim Association. Ya. Inilah kelompok negara-negara yang berada di wilayah Samudra Hindia. Ini saya beri itu tandanya situ, begitu besar, 21 negara plus 7 mitra bicara. Ya. Nah, di sini kita peran untuk mengajak mereka negara-negara itu
bekerjasama bagaimana mengamankan, menjadikan Samudra Hindia sebagai wilayah yang bermanfaat, bebas konflik, ya, sehingga bisa memberikan kemakmuran bagi bangsanya. Nah, gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia telah diterima oleh IORA. Ini penting sekali dalam rangka diplomasi maritim. Kita telah mendapat pengakuan, diterima gagasan kita sebagai poros maritim dunia oleh paling tidak 21 negara anggota IORA plus 7 negara mitra bicara. Lanjut, Pak. Nah, ini juga beberapa kegiatan diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya dari Kementerian Luar Negeri. Ada beberapa pertemuan yang Indonesia telah menyampaikan visinya untuk menjadikan poros maritim dunia. Lanjut, Pak. Silakan. Terus, Kak, ya. Nah, ini sebagai kesimpulan saya membuat 3 kesimpulan bahwa atas dasar sejarah kejayaan maritim Nusantara, potensi maritim dan posisi strategis Indonesia merupakan wisdom Nusantara. Ya, maka visi Indonesia emas sebagai poros maritim dunia sudah selayaknya diwujudkan. Kemudian juga bahwa Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi maritim meliputi dimensi kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan. Ini maksudnya adalah untuk memperkuat arsitektur di kawasan dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim. Kemudian diplomasi maritim bersifat sri asuh, sri asih, dan sri asah. Ini yang Pak Yusuf beberapa kali menyampaikan pada saya, mengajak pemangku kepentingan luar negeri untuk mengutamakan kerjasama, saling membantu dan menghidupkan berdamping secara damai, ya, dari combating menuju interconnecting. Ini juga saya kutip dari dari silabusnya Pak Yusuf Sutanto, menyambut Indonesia Emas silabus kuliah Pancasila untuk dunia. Saya kira ada satu lagi Pak Yusuf, Pak Awam, satu lagi. Ya, satu lagi ini ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan, ya, kita bagaimana mencapai Indonesia sebagai poros maritim dunia yang sudah dicanangkan. Jadi tidak bisa, karena ini panjang masalahnya, memerlukan jangka panjang, jadi perlu memerlukan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan secara matang. Jadi kita pada tahun 2015 PDB kita itu dari sektor kelautan maritim hanya 6,4%. Kemudian 2030 kita rencanakan persen, dan 2045 menjadi 12,5% dari PDB Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang terkait dengan poros maritim dunia, dan saya bersedia untuk kita berdiskusi, menyampaikan jawaban jika ada pertanyaan. Terima kasih Pak Am. Baik, terima kasih Pak Andra atas pemaparannya. Saya kira kita sudah mendengar semua ya mengenai potensi, permasalahan, tapi juga masa depan yang bisa kita jadikan sebagai acuan ya di dalam perjuangan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Terima kasih sekali lagi Pak Andra, Bapak Ibu sekalian, untuk memperkuat ya apa yang sudah disampaikan. Kita mohon tanggapan terlebih dahulu nih Pak Yusuf Sutanto ya sebelum kita lemparkan ke forum ya untuk sesi tanya jawab. Pak Yusuf, dipersilahkan. Oke, jadi begini, saya lihat bahwa memang kenyataan ini sebenarnya diplomasi yang bisa diukur untuk kepentingan tentu nasional ya. Cuman yang saya ingin coba buka wawasan ini bahwa Nusantara ini ada sebelum Sumpah Pemuda. Itu artinya apa? Nasion Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada nasion menurut Ernest Renan. Yang Ernest Renan itu menyebabkan Perang Dunia 1 sampai 2. Dan mereka itu bingung, nanti kalau sampai terjadi Perang Dunia 3 bagaimana? Habis semua kan? Nah, karena mereka itu paradigmatiknya salah, ya toh, dan itu ditunjukkan dengan Montesquieu dan Declaration of
manifesto komunis bahwa ya ini semua melihat itu semua satu sangat egois, ikan besar makan ikan kecil, satu lagi ikan luar biasa besarnya negara makan semua. Itu yang menjadi masalah sekarang. Dan semua orang yang terlibat ini pernah semua menjadi kenalan baik dari orang Indonesia atau dari Nusantara karena di masa lalu dia pernah berkunjung ke sini kan. Nah ini yang kita coba kembangkan dengan Tai Chi dan lain-lain itu Pak. Karena dengan pengalaman Vimalakirti, Valmiki itu Ramayana sama Mahabharata bisa kita convert menjadi mereka sendiri malah terkagum-kagum loh kok ini bisa begini ya. Jadi diplomasi budaya ini bisa kita mainkan Pak supaya nggak terlalu kering kan. Kalau yang tadi itu kan untung rugi nih, tarik-tarikan toh. Nah, kalau begitu lalu kita tahu cara menghadapi mereka dengan dia punya bahasa sendiri. Jadi kita nggak usah menggunakan sama Tiongkok umpama dengan konsep hak asasi, kedaulatan apa. Kita mengadakan pada mereka, bukannya leluhurnya bilang jangan melakukan sesuatu pada orang lain, apa yang kamu tidak orang lain melakukan itu pada kamu. Itu mereka sudah nggak bisa apa-apa lagi kalau diingatkan itu. Nah itu karena itu kita di dalam kelompok ini atau minimum saya punya semangat itu mengembalikan kepada kearifan kuno lagi itu. Karena ketika mengakui Tuhan yang maha ada dan tahu, itu berarti dia ada di masa lalu juga. Tuhan yang sama. Bukan Tuhan yang berbeda-beda yang lalu tafsirkan sendiri. Karena itu di dalam saya punya subjudulnya itu dalam Indonesia Emas itu gunungnya tetap gunung yang sama. Jalannya pun tak pernah berbeda, berubah sepanjang masa. Sesungguhnya yang berubah adalah pikiranmu. Kalau orang Jawa ini bilang dasmu itu. Ya, jadi inilah makanya itu ada rahwana, ada macam-macam itulah. Inilah bagian dari Indonesia punya budaya ini, ya toh? Bisa ikut bicara karena ini menyangkut psikologi kan. Mereka punya pandangan psikologi ini ya, akhirnya seperti dalam konsep itu menjadi psikologi of compassion. Ketika dunia menderita, saya ikut menderita. Ketika manusia sakit, saya ikut merasa sakit. Nah ini yang kalau 2045 kita bisa ngomong di dunia internasional, wah menurut saya gitu. Oke, saya rasa mau memancing diskusi situ dulu Pak. Paham. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas tanggapan ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andra Jati. Nah Bapak Ibu sekalian, kami buka sekarang termin ya untuk tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan memberikan kode saja dengan melakukan unmute ya di audionya. Pertanyaan bisa juga disampaikan secara tertulis ya, nanti bisa kemudian saya bacakan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sambil saya menunggu tanggapan, pertanyaan, atau bahkan juga pengayaan ya dari Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan saya dahulukan titipan ya untuk Pak Andra. Ini mengenai arti penting tentang poros maritim dunia ini ya. Jadi tadi kan sudah disampaikan sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dari kawasan kita yang memiliki arti strategis ya di dunia maritim. Nah, kalau kita bicara ke implementasi umpamanya sampai saat ini kan banyak kita melakukan atau temuan-temuan ya bahwa kita sendiri sebenarnya sebagai pemilik kawasan kepulauan itu kurang melakukan pemanfaatan ya, terutama dari umpamanya terjadinya lalu lintas yang melewati jalur apakah Selat Malaka, mungkin terutama Selat Malaka itu ya,
Jadi kira-kira bagaimana tanggapan Pak Andra ya mengenai unsur pemanfaatan ini? Kenapa kira-kira ini gerakan ya untuk memanfaatkan secara optimal posisi strategis kita ini kurang atau belum dilakukan ya secara optimal. Terima kasih, itu pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Pak Am. Ya, memang saat ini kondisinya memang belum optimal ya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Suara saya jelas nggak Pak? Suara jelas sekarang Pak. Suara saya jelas. Jelas. Oh ya, ya. Jadi saat ini posisi kita masih memang terus membuat sistem pertahanan kita ya dengan pembaruan alat alutsista. Kemudian juga kita terus bekerja sama dengan pihak Malaysia ya, melalui sekaligus menurunkan perbatasan. Bagaimana kita bisa mengamankan Selat Malaka secara optimal supaya tidak terjadi lagi insiden-insiden atau juga kasus yang terjadi, kriminal yang terjadi di wilayah Selat Malaka. Nah ini terus diintensifkan balik melalui diplomasi maritim, melalui luar negeri juga. Secara internal kita terus membangun kekuatan militer kita, pertahanan kita untuk bisa mendukung tugas-tugas pertahanan maritim yang dilakukan oleh Angkatan Laut, juga dengan kerjasama melalui kedua negara Malaysia dan Indonesia. Jadi memang saat ini belum optimal ya untuk mencapai itu. Tapi kita terus berusaha, pemerintah maksud saya, Indonesia terus berusaha untuk meminimalisir untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah Selat Malaka melalui kerjasama dengan ya khususnya ya dan juga Singapura, negara-negara yang terkait di wilayah itu. Jadi kita akan mencapai itu pada waktunya nanti insya Allah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Andra. Jadi nanti Bapak Ibu sambil kami menunggu pertanyaan ataupun ulasan tambahan ya dari Bapak Ibu, kami sementara akan membacakan dulu pertanyaan-pertanyaan titipan ya. Tapi setelah itu Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau apapun yang ingin disampaikan, silakan melakukan unmute ya setelah pertanyaan dijawab sebelumnya. Nah, Pak Andra, ini pertanyaan titipan berikutnya itu berbicara tentang masalah perbatasan ya dengan 10 negara itu. Karena banyak kalangan yang mungkin tidak terlalu tahu ya bahwa dengan India pun itu yang jauh sebenarnya kita ada masalah perbatasan gitu ya, apalagi dengan negara-negara yang relatif dekat seperti Malaysia atau Filipina gitu ya. Nah, ini kalau melihat usia dari masalah ini kan sudah lama dan sampai saat ini masih belum terselesaikan ya. Kira-kira apa yang dilakukan upaya ini untuk mempercepat itu permasalahan mengenai perbatasan ini, Pak Andra? Baik. Jadi dengan India emang itu agak jauh ya. Karena wilayah kita ada selain perairan teritorial juga ada zona ekonomi eksklusif yang 200 mil. Inilah yang dengan Vietnam masih terjadi konflik ya, artinya masalah ya, yang harus diselesaikan supaya bagaimana tidak terjadi tumpang tindih antara wilayah zona ekonomi eksklusif dua negara. Nah, Kemlu Kementerian Luar Negeri sejak dicanangkannya visi poros maritim dunia sampai tahun 2020 itu sudah lebih dari 100 kali perundingan ya dengan seluruh 10 negara tadi termasuk ya. Dan meskipun masih ada pending matters-nya belum selesai semua karena memang ini masalah perbatasan tidak mudah ya. Harus bagaimana karena ini sensitif sekali kan ya. Jadi kita di Kemlu terus-menerus melalui diplomasi maritim berupaya mengintensifkan perundingan-perundingan perbatasan baik laut maupun darat dengan negara-negara yang kita punya masalah perbatasan. Nah, tentunya kita harapkan sebelum 2045 ini sudah selesai ya. Dan dengan diplomasi ini dan juga melalui kerjasama IORA tadi ya, negara-negara yang di wilayah Samudra Hindia ini juga bisa memperlancar penyelesaian masalah perbatasan itu tadi ya. Jadi kita Kemlu
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus berupaya mengintensifkan perundingan-perundingan perbatasan guna menyelesaikan masalah yang ada dengan negara-negara terkait. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Andra. Pak Yusuf, ada tambahan yang mau disampaikan sambil menunggu Bapak Ibu yang lain? Ya, jadi itu saya pikir bahwa kita ini mempunyai sosial capital atau budaya cultural capital yang seringkali belum diaktifir untuk diplomasi ini. Karena pada akhirnya itu diplomasi yang begini ini akhirnya kita akan sampai kepada diskusinya itu tidak bisa lagi itu atau saya dapat apa, you dapat apa, itu kan semua itu. Ya akhirnya akan sampai kepada itu. Nah itulah persis karena itu masalah sekarang itu paradigmatik ini. Jadi kalau kita lihat sekolah kita di filsafat, dipelajarinya di psikologi apa segala macam itu, pikiran kita itu kalau melihat sesuatu itu selalu das Ding für mich gitu. Tidak pernah das Ding an sich gitu. Gitu. Sehingga padahal untuk menyelesaikan persoalan itu yang dibutuhkan das Ding an sich. Gitu. Kalau das Ding für mich ya pasti bentrok. Gitu. Kalau das Ding an sich so what? Gitu. Nah Indonesia ini karena semua orang ini pernah berkunjung tradisi besar ke Indonesia ini, kita tahu cara pikir mereka masing-masing. Kita tahu ayat-ayat mereka dan kita bisa pakai ayat mereka untuk melemahkan atau bukan melemahkan, artinya kita bukan melemahkan kekuatan, tapi mengatakan bahwa udah dah, yuk coba lihat buku yuk lah situ, nanti daripada saya ngajarin itu, yuk coba dikata nanti apa pantas nggak yuk minta begini-begini sama ini, gitu. Nah itulah menurut saya menghilangkan satu semangat yang mau menang sendiri itu loh. Nah Amerika, John Kennedy itu mengatakan sudah begitu. Ketika Peace Corps dulu dia mengatakan, jangan bertanya apa yang bisa negara berikan kepada kamu, tapi apa yang bisa kamu berikan pada negara kan. Nah ini pikiran-pikiran ini, Tunosata, Batisana itu yang menyebabkan tidak ada di Eropa karena mereka pikirannya ego, gitu. Jadi inilah hidup ini begini dan ini semua saya senang tadi ada gambar dimasukin di WhatsApp itu bagaimana Sophia Loren, bagaimana bahwa hidup ini memang fana. Ya, nah kalau ini bisa disebarkan dan ditunjukkan oleh para pemimpin itu ketika diplomasi apa sebenarnya itu mereka pada izin loh, ya sama kita. Ya. Menurut saya kita harus kembangkan soft diplomasi ini karena kita sangat kuat di sini, ya kan? Menang tanpa ngasorake, gitu. Kita punya kosakata saudara itu satu udara. Itu kan kenapa you enggak mau menerima bahasa Indonesia menjadi bahasa PBB? Ya kan? Why? Nah, ini bisa dipakai. Oke. Baik. Terima kasih Pak Yusuf. Di sini sudah hadir Pak Mondastri, terus kemudian juga Bu Rini, Dr. Nyilo, kami persilahkan untuk memulai. Silakan Dr. Nyilo duluan. Sudah di-unmute, dipersilahkan Dr. Nyilo. Oh, rupanya masih ada masalah jaringan. Oke. Nah, ini Pak Mondastri, ada sesuatu yang mau disampaikan, baik ditanyakan baik, ataupun tambahan ulasan. Dipersilakan. Ya, terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Andra. Rasanya terima kasih Pak Mondastri. Akan bangga sekali kalau memang cita-cita ini Nusantara sebagai poros maritim dunia itu tercapai ya Pak pada tahun 2045. Semoga ya. Tuhan memberkati. Nah memang tahun 2045 itu kelihatannya jauh ya Pak, tapi kalau kita hitung-hitung secara realistis tinggal 23 tahun lagi. Ya, jadi saya hanya mau bertanya secara realistis saja, apakah Angkatan Laut kita akan mampu
memperkuat diri Pak menjadi angkatan laut yang diperhitungkan di Asia Pasifik untuk menjaga wilayah Nusantara kita yang luas. Pasti dibutuhkan juga kan investasi yang mahal ya untuk pengadaan alutsista TNI AL. Ya. Ini bagaimana pandangan Bapak nih? Apakah kita mampu, ekonomi kita demikian kuat, bisa membeli kapal selam yang banyak, membeli kapal-kapal penjaga pantai yang banyak? Ya, mohon pandangan Bapak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Prof. Silakan Pak Andra. Ya, terima kasih Prof. Mendasri. Jadi emang waktu 23 tahun relatif katanya panjang selama. Tapi kalau dilihat dari upaya untuk mencapai yang ideal untuk menjaga kita, khususnya dari segi pertahanan angkatan laut kita, itu memang kita secara terus setiap kali kita bertemu dengan pihak luar negeri dan negara sahabat kita untuk bekerja sama tadi, dan saya katakan mengajak mereka untuk, karena wilayah tadi yang saya katakan wilayah ini Samudra Pasifik India ini kan rawan. Jadi negara-negara yang terlibat atau yang berada di posisi kita ini, kita ajak mereka untuk bekerja sama membangun kekuatan pertahanan kita sama-sama, ya, apakah melalui investasi ataukah melalui bantuan, ya, dan juga pinjaman, bisa juga ada tiga jenis. Dan ini kan bukan untuk kepentingan Indonesia saja, ya. Kalau negara kita kuat untuk menjaga wilayah maritim di sekitar Samudra Pasifik India, maka juga mereka akan aman juga. Distribusi barang atau jalur laut perdagangan mereka juga akan terjamin. Yang sebagai apa ya? Tadi saya katakan portalnya di Samudra Pasifik dan India ini kita harus kuat, ya. Nah, mereka harus dukung. Kita ajak mereka, ya, dengan diplomasi maritim tadi, upaya diplomasi maritim, untuk sama-sama kita bersama membangun kekuatan maritim untuk perdamaian dan keamanan di wilayah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang untuk kepentingan bersama mereka, sama-sama negara-negara di wilayah itu. Jadi memang ini saya belum bisa mengatakan mampu atau tidaknya, ya. Tapi kita berusaha tentunya Pak Prof. Mendasri, ya. Angkatan Laut kita berupaya untuk, kalau kita ikuti berita-berita kan juga kita terus berupaya untuk pengadaan kapal selam, ya, Angkatan Laut. Memang ini memerlukan upaya yang kerja keras, ya. Kita bagaimana bisa pendekatan, mengajak negara-negara besar khususnya untuk saling mendukung dengan kita untuk kepentingan bersama mereka. Ini Pak Prof. Mohon maaf kalau belum menjawab. Terima kasih Bapak. Insya Allah semoga Allah menolong kita, Pak. Terima kasih Bapak. Amin. Baik, terima kasih Pak Andra. Ini ada Mas Dimas Halif angkat tangan, ya. Mas Dimas, dipersilakan jika ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak. Ini kebetulan dari Kemlu juga nih. Silakan. Siap, Mas Dimas. Selamat sore Pak Dubes Andra Jati, Pak Yusuf Sutanto, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Mohon maaf Pak, saya nggak nyalakan kamera ini, koneksinya agak kurang bagus Pak. Iya. Oh ya. Ya Pak, Pak Dubes, Pak Yusuf, mungkin pertanyaan saya lebih untuk ke Pak Dubes Andra Jati, ya Pak. Ini sangat menarik sekali soalnya membahas mengenai poros maritim Indonesia gitu ya. Sejak Pak Jokowi itu naik jadi presiden kan memang ini jadi salah satu prioritas gitu ya. Bahkan mungkin bisa dibilang salah satu anchor, policy anchor-nya gitu. Iya. Dan sudah banyak perkembangan gitu ya, terutama dalam bidang infrastruktur untuk mendukung general policy ini gitu, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tapi di saat yang bersamaan mungkin ini banyak juga kita mendapat tantangan ya Pak. Jadi pengembangan konektivitas ini, negara lain juga banyak yang menjadikan ini sebagai salah satu policy anchor-nya mereka. Salah satu contoh mungkin yang paling besar yang ya One Belt One Road China lah ya, misalnya Pak.
Ini bahkan mungkin sudah sampai Afrika, mungkin Pak Dubes lebih paham ya situasi di sana gitu ya, bagaimana mereka bisa sampai apa namanya dalam rangka pengembangan One Belt One Road ini menjamah, sudah masuk ke dalam Afrika gitu ya, sudah konektivitasnya sudah sangat luas gitu. Betul. Nah, yang mungkin yang ingin saya tanyakan Pak, ini kita menemui berbagai macam bentuk fakta ini ya Pak, dari Cina, mungkin dari negara lain juga ada ya, kemarin dari Australia dengan Amerika ada defense pact sendiri, dan mungkin economical pact juga, udah berbagai macam inisiatif itu dikembangkan oleh berbagai negara. How should we respond Pak? Apakah kita ride on the waves yang maksudnya oh ini mumpung ada One Belt One Road ya udah kita ikutlah gitu. Jadi salah satu ininya kita ride on their policy gitu ya, supaya mengembangkan poros maritim kita, atau kita harus tetap netral gitu Pak. Kita mengembangkan apa namanya policy ini sendiri gitu. Kalau Bapak mungkin pandangannya saya pengen kalau boleh di-share gitu Pak. Menurut pandangan Bapak, bagaimana sebaiknya Indonesia memposisikan diri di tengah-tengah berbagai macam pact ini Pak, mau economical pact, defense pact, kita harus bagaimana Pak? How should we respond? How should we position ourselves? Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih Pak. Ya, baik Mas Dimas, menarik sekali. Dipersilakan Pak Andra. Ya, baik, terima kasih Pak Am. Jadi begini, tadi kan kita jelaskan 3 dimensi ya untuk diplomasi maritim. Dan kedaulatan, ya, keamanan dan kesejahteraan. Nah, yang pertama kita adalah untuk mengamankan wilayah kita dulu. Jadi kita tetap pada upaya kita secara nasional dan juga melalui berbagai keanggotaan kita di forum internasional, bahwa wilayah kita adalah wilayah yang sudah diakui dunia sebagai satu kesatuan sesuai dengan UNCLOS 82. Nah, ini harus kita jaga terus, kita pertahankan. Prinsip kita itu adalah itu. Siapapun yang melanggar wilayah kita akan fight untuk itu ya. Jadi ada kompromi dalam hal pelanggaran ini karena kita sudah diakui di dunia. Nah, kemudian kita tentunya juga harus kerjasama, dan kita bisa sendirian tentunya dalam mencapai ini ya. Seperti katakan tadi, harus kerjasama, saling asah, saling asuh ya dengan negara-negara yang terlibat, yang terkait ya, dengan IORA misalnya. Nah, ini kita terus bekerja sama untuk bagaimana membangun kemitraan yang komprehensif, yang bermanfaat bagi kemakmuran bangsa di wilayah IORA ini khususnya ya. Nah, kita sudah sering berupaya di Kemlu terusnya untuk apa itu melalui berbagai program ya dengan negara-negara itu supaya kita bisa bersama-sama membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara IORA khususnya. Kemudian negara sekitar kita juga demikian. Kita selesaikan dulu masalah perbatasan supaya wilayah Samudra Pasifik dan India ini aman gitu ya. Nah, terkait dengan bagaimana One Belt One Road policy dari Cina ini yang sudah menjala sampai Eropa dan Afrika, saya kira itu bukan ini kita ya, tapi kita pantau, kita kita ikuti bagaimana perkembangan mereka. Tapi yang penting jangan sampai mengganggu kedaulatan kita. Yang tadi saya katakan, Cina kan berusaha membuat klaim sendiri ya di wilayah Natuna yang kita tersinggung dengan itu, dengan klaimnya Cina. Nah, ini kita tetap berprinsip pada konvensi PBB hukum laut PBB tahun 82 itu. Jadi ini sudah diakui dunia, berarti kan Cina sudah menjadi pihak pada konvensi itu. Mereka harus taat ya. Nah, yang untuk kesejahteraannya juga kita bermitra dengan negara sekitarnya dan juga negara-negara yang kita menjadi pihak pada konvensi hukum laut dan juga pada IORA ya, dan juga dengan perkembangan terakhir yang keamanan ini khususnya Amerika, Cina ya, kita juga harus tetap kuat posisinya supaya mereka tidak mengganggu kita, tidak mengganggu wilayah kita. Dan kita juga harus menyadarkan mereka bahwa keamanan di wilayah Samudra Pasifik dan India ini adalah juga untuk kepentingan mereka. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan One Belt One Road policy China itu, saya kira kita tidak terlalu sampai ke Afrika tidak perlu. Tapi kita juga berusaha dengan IORA tadi
berusaha dengan IORA bagaimana supaya maritim di Samudra Hindia ini bisa aman dan bisa juga membangun kemitraan yang bermanfaat, memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Saya kira itu Pak Mas Dimas ya dengan saya. Jadi kita tetap pada posisi kita untuk mencapai progres dunia yang menjaga kedaulatan kita sesuai dengan konvensi PBB hukum laut dan juga dari segi pertahanan kita juga secara nasional memperkuat diri ya untuk mengamankan wilayah kita, dan juga dengan secara eksternal kita mengajak mereka untuk bekerjasama. Dan untuk kesejahteraan kita juga bekerjasama dengan negara yang terlibat, yang terkait untuk membangun infrastruktur yang memadai sehingga pengelolaan maritim di wilayah Samudra Hindia dan Pasifik ini bisa memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat. Demikian Mas Dimas. Terima kasih Pak Dubes jawabannya. Pak Dr. Am, terima kasih banyak kesempatannya. Ya, terima kasih. Mas sekarang di mana Dinas ya? Izin Pak di HPI Mas Pak. Di mana sekarang Dinas? Di HP Sosial HPI. Budaya Bapak. Angkatan berapa ya? Saya 35 Bapak. Izin. Oh dengan anak saya dong. Betul Bapak, satu angkatan ya. Sama Niki ya? Iya betul. Ya, Wah, ini kasih, keluarga diplomat ini Pak Andra ini ya. Ya baik, terima kasih. Tadi saya kira menarik ini kalau kita ini kaitkan kembali nih Pak Andra dari perspektif pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Tapi ini juga nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Yusuf. Ini mengenai masyarakat kita sendiri nih Pak. Sikap pandangan menyangkut masalah budaya ya terhadap dunia kemaritiman. Karena saya pernah tempo hari itu melihat ada satu bukan kemarahan ya, tapi seperti protes gitu dari seorang kepala staf angkatan laut dulu ya, protes justru pada lagu yang sering dikumandangkan bahwa nenek moyang kita orang pelaut. Dia bilang kalau bicara nenek moyang berarti kita sekarang ini, masyarakat sekarang ini bukan pelaut gitu ya. Jadi mungkin kecintaan keharapan dia ya untuk bagaimana bukan hanya nenek moyang tapi konteksnya juga kita semua ini adalah masyarakat pelaut ya. Tapi memang sense of menjadi masyarakat pelaut itu belum kuat ya Pak untuk kebanyakan masyarakat, kecuali di kawasan-kawasan tertentu di pesisir gitu ya. Nah dari perspektif budaya ini bagaimana ya kita menumbuhkan sikap atau jiwa yang kepelautan ini, karena ya kita harus ada juga nih gerakan-gerakan kesadaran, antusiasme dari masyarakat ya untuk betul-betul juga bertindak berperilaku sebagai masyarakat pelaut gitu ya. Bagaimana Pak Andra ya dengan kondisi budaya ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi memang betul seperti saya katakan tadi terjadi pergeseran ya, perubahan mindset ya dari masyarakat maritim, masyarakat pelaut ke masyarakat agraris. Ya. Kita kan selama ini adalah masyarakat agraris. Padahal sebelumnya kita kan pernah jaya di laut. Dan ini kita tinggalkan memang gitu ya. Mungkin juga karena faktor-faktor sumber daya dan juga teknologi yang masih terbatas ya. Sehingga memang ya banyak sumber daya laut kita diambil oleh negara lain ya. Dan kita sangat dirugikan gitu. Jadi ada pergeseran mindset ya Pak pada masa setelah nenek moyang kita di pelaut itu ya. Jadi sangat agraris. Nah, inilah yang saya kutip dari pendapatnya Pak Dubes Hasim Jalal bahwa perubahan mindset itu salah satu tantangan yang besar Pak. Ya, kelemahan kita adalah di mindset. Ini adalah untuk PR budaya kita, budaya maritim tadi. Makanya pilar pertama adalah budaya maritim, mengembalikan budaya maritim kita yang telah ditinggalkan. Yang tadi Pak Jokowi bilang kita telah lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat ya. Kita akan kembali ke sana ya, manfaatkan budaya laut. Juga Bu Susi Pujiastuti juga pernah tadi saya katakan juga kita kembali ke laut ya. Jadi sembilan kita Jalan Srivaya Yamaha itu juga betul-betul kembali tegak. Itu tadi Kepala Staf Angkatan Laut
sebagai angkatan laut yang tidak perkuat lagi ya, karena masyarakat kita berubah memang dari maritim ke agraris. Nah, sekarang kan lahan agraria untuk pertanian terbatas. Nah, tentunya kita harus bisa mengajak atau merubah melalui pendekatan kepada masyarakat dan juga dukungan fasilitas dari pemerintah bagaimana untuk memanfaatkan sumber daya laut kita itu semaksimal mungkin untuk kesejahteraan mereka. Jadi mereka terdorong kembali untuk ke laut, untuk melaut lagi ibaratnya gitu ya. Karena itu tadi yang saya katakan bahwa selama ini memang tidak ada atau kurang dukungan fasilitas untuk yang mendukung budaya maritim tadi itu ya. Jadi ya, inilah memang PR kita ya. Selain faktor-faktor tadi yang saya katakan 3 dimensi tadi, sebenarnya ini budaya maritim ini harus didahulukan. Jadi karena faktor utamanya adalah masyarakat kita. Kalau masyarakat kita nggak suka dengan budaya maritim, tentunya nggak akan tercapai poros maritim ini. Ya. Itu harus didukung oleh masyarakat kita yang kembali melaut lah, gitu ya, mencintai laut, gitu. Memanfaatkan sumber daya laut. Pak Hasyim Jalil juga mengatakan bahwa kita ini belum negara maritim, kita negara kepulauan memang ya, tapi belum negara maritim. Nah, indikasinya atau indikatornya untuk negara maritim adalah kita bisa memanfaatkan sumber daya laut semaksimal mungkin untuk kepentingan kemakmuran rakyat kita. Demikian Pak Am. Baik, terima kasih Pak Andra. Ini sudah hadir juga nih Pak Ferry ya. Pak Ferry, selamat sore. Sore Pak Am. Ya, sorry saya nggak buka videonya Pak, takut mental. Oh ya, tidak apa-apa. Ya. Dari diskusi Pak Ferry ada satu pertanyaan atau gagasan tambahan ya mengenai topik kita hari ini. Kayaknya belum Pak, aku baru mendengar dah Pak. Oke. Makasih Pak. Baik. Terima kasih. Nah, memang ini PR sangat banyak ya Pak Andra dalam rangka menyambut Indonesia Emas ini dan memperkuat kita ya sesuai dengan kebijakan Presiden untuk menjadi negara poros maritim dunia. Itu kan permasalahannya boleh dibilang ini segudang dan umumnya juga permasalahan itu permasalahan yang lama juga ya, yang sejak beberapa waktu yang lalu memang sudah ada gitu ya. Tapi saya kira optimisme harus kita miliki ya untuk kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan ini ya, sehingga kita jadi kekuatan yang diperhitungkan ya, sebagai bukan hanya sebagai negara kepulauan tapi sebagai negara maritim yang kuat gitu ya. Nah tadi nyambung juga nih Pak Prof. Mondasri ya mengenai kekuatan pertahanan. Dan tadi Pak Andra juga menyampaikan masalah gangguan keamanan. Jadi ternyata kan gangguan keamanan itu bukan hanya dari negara tetangga ya dengan beberapa insiden yang pernah terjadi ya, tapi perompak atau kalangan-kalangan tertentu yang mencoba secara ekonomi ataupun upaya-upaya ya dengan cara-cara kejahatan. Seberapa besar itu Pak masalah keamanan dari perompak itu ya di kawasan kita? Baik. Kalau dari pihak pelaku tidak banyak Pak ya, tidak banyak sih intensitasnya. Karena juga mereka kan teknologi terbatas ya. Tapi yang kebanyakan itu dari luar ini justru yang kita harus kita jaga ya, baik dari sekitar kita juga ya. Ya, karena mereka mempunyai kekuatan ya untuk itu. Tapi kalau dari masyarakat kita ya memang ada tentunya mereka ingin jalan pintas ya, bagaimana mendapatkan hasil atau uang yang dengan cepatnya dengan melalui kejahatan gitu. Tapi kalau dari eksternal itu yang paling besar Pak, itunya ancamannya ya tentunya. Oke Pak. Saya lihat Bu Teti mau bicara ya, Bu Teti. Bu Teti ya, di unmute, dipersilakan Bu Teti. Ya. Halo Bu Teti. Suaranya belum hadir nih Bu Teti.
Tikadi. Dipersilakan. Oh, ada masalah jaringan kelihatannya. Iya. Oh iya, silakan. Maaf, saya tidak membuka video. Oh, baik, Bu Rahayu, silakan. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan di DIY itu kita punya visi sebetulnya 5 tahun yang lalu. Among Tani ke dagang layar. Tapi sampai saat ini juga belum kelihatan dagang layarnya. Atau optimalisasi di pesisir maupun di lautan. Saya itu melakukan penelitian 4 tahun. Ada suatu daerah di pantai yang saya juluki geseng yang terasing, karena 20 tahun dia itu ditempati transmigrants, tidak disentuh oleh pimpinan ataupun penentu kebijakan. Saya sampai agak nakal ya Pak, nyunjuk Pak Bupati yang dulu. Itu pun juga tidak ada tidak ada respons sedikit pun. Akhirnya saya tidak tahu kok tiba-tiba itu kepala saya yang baru memutuskan untuk menjadikan pelabuhan pengganti pelabuhan Tanjung Adikarto. Permasalahannya itu sebetulnya para penentu kebijakan itu tidak mau ke lapangan, Pak. Dan penentu kebijakan juga tidak mau mendengarkan suara dari siapapun. Akhirnya banyak potensi yang tidak digarap atau banyak potensi yang terlupakan. Sehingga masyarakat itu tetap miskin karena sudah kedahuluan orang-orang yang punya duit. Contoh yang di Gesing itu. Potensinya sangat luar biasa. Ikannya itu diekspor, tidak ada ikan yang masuk ke DIY. Ikannya larinya ke Hong Kong, ke Singapura, ke luar negeri semua. Itu sudah dimiliki oleh bukan nelayan pantai Gesing, tapi orang-orang luar. Nah, ini sebetulnya yang menjadi permasalahan. Terus siapa yang menjadi provokator supaya penentu kebijakan itu mau merubah sikap? Kalau maritim itu memang suatu SDA yang sangat potensial. Nah, sekarang itu kalau modelnya orang-orang yang di luar garis itu mestinya harus ada yang menjadi edan-edanan. Edan-edanan itu artinya membuka jalan. Kalau orang Jawa itu pada waktu menikah itu kan ada tarian yang edan-edanan itu kan membuka jalan supaya pernikahan itu langgeng. Jadi mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Mungkin sementara ini nanti kita bisa sambung lagi kalau barangkali ada yang perlu kita bicarakan. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih. Bu Rahayu, terima kasih. Ya, ini perspektif tambahan ya, saya kira ya tadi ini menarik ya, karena ini justru jadi problem utama juga ya, masalah kebijakan ya Pak Andra. Iya betul. Ini, masalah pusat daerah, kebijakan lintas fungsional, di dalamnya masalah koordinasi sebenarnya ya, termasuk ya komitmen pengambil keputusan di beberapa tempat gitu ya. Silakan Pak Andra untuk mengomentari ya apa yang disampaikan Bu Rahayu tadi. Baik, terima kasih Bu Rahayu. Jadi ini terima kasih juga atas masukannya, informasinya. Jadi saya kira pemikiran saya untuk penyelesaian masalah yang dihadapi di DIY tadi adalah tentunya menjadi PR-nya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ya. Yang sekarang sudah menjadi otonomi daerah kan sudah di itu ya. Nah, tapi yang juga harus bisa menjelaskan atau memperkuat upaya yang harus dilakukan oleh Pemda dengan menggandeng misalnya kalau dari ada tindakan-tindakan yang sifatnya ilegal atau yang mencuri atau juga memonopoli pengelolaan sumber daya ikan yang bukan oleh masyarakat di sana, ini harus juga bisa dilakukan oleh Pemda dengan menggandeng pemerintah pusat melalui Kementerian Menko Kemaritiman ya, dan juga dari aparat keamanan setempat
kalau memang tindakan yang dilakukan oleh tadi yang melakukan monopoli mengekspor segala itu tidak melalui prosedur yang seharusnya. Ya. Jadi memang ini PR dari pemerintah DIY yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat untuk mendapat dukungan supaya bisa diselesaikan secara secepatnya, karena mungkin potensi atau kekuatan di DIY masih terbatas atau tidak. Nah, kalau aparatnya atau petugasnya jarang turun ke lapangan, ya ini juga salah mindset lagi ya. Bagaimana mereka tidak mau menyapa atau menjangkau masyarakatnya yang mempunyai masalah. Ini harus juga tentunya dirubah. Kan sebenarnya sudah ada contoh ya dari pimpinan ya, bahwa turun ke lapangan adalah itu adalah tugas dari pemerintah, bukan hanya untuk menerima laporan-laporan atau tertulis saja dari belakang meja. Kita harus bisa menjangkau masyarakat yang mungkin tadi dikatakan oleh Rahayu menghadapi masalah, tapi mereka tidak bisa berbicara, ya, menyampaikan pendapat masalahnya kepada yang berwenang, sehingga ini menjadi terbengkalai terus dan terus-menerus si pihak-pihak yang memanfaatkan ini jadi merasa aman. Ya. Nah, kalau ada upaya dari pemerintah daerah DIY melalui dengan juga bekerjasama dengan pusat, ya, itu saya kira dalam pandangan saya bisa menyelesaikan masalah itu. Terima kasih. Mungkin sedikit tambahan, Pak. Baik, ya. Silakan. Jadi kami juga sudah menghubungi pemerintah pusat, ya. DPR pusat, HMI, Himpunan Nelayan Indonesia, dan hasilnya juga belum kelihatan. Nah, ini yang jadi itu memang dari atas sampai ke bawah itu belum ada rasa samudranya. Dari atas sampai bawah itu belum ada rasa samudra. Ini perlu ada Ibu Susi lagi di Jogja ini. Harus ada Ibu Susi di Jogja, Susi kedua dan turunkan begini supaya bisa menyelesaikan masalah ini ya. Mungkin coba nanti kalau itu bisa di catatan saya juga ya, mudah-mudahan bisa saya sampaikan, saya bantu coba dengan jaring saya yang ada dan bisa disampaikan masalah ini yang Ibu hadapi di Jogja kondisinya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Rahayu. Pak Andra, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya waktu sudah hampir habis, tapi kami akan masih memberikan kesempatan, kecuali kalau tidak, nanti kita akan minta kata terakhir, bukan kata ya, mungkin ungkapan terakhir, penyampaian terakhir dari Pak Yusuf mungkin 1 menit ya, Pak Andra juga 1-2 menit, nanti kemudian kita akan tutup acara ini dengan beberapa poin kesimpulan ya. Pak Yusuf terlebih dahulu dipersilahkan. Iya, sebenarnya ada masalah 2, wawasan, inspirasi sama seni memimpin ya. Jadi kalau you lihat itu Marco Polo itu abad ke-13 baru naik onta ke Jalan Sutra kan. Tapi di kita sudah ada Sutasoma yang mengadakan Metanhana Dharma Mangwa. Di situ kenapa? Karena memang Nusantara ini kuat dengan dia itu orang datang ke sini itu ada pertanyaan apakah di sana ada kayu keras yang untuk membuat perahu apakah enggak, ya. Kalau di Indonesia di sini ini banyak kayu keras, singkil, jati segala ulin ya. Nah, berarti ya kita mau low profile lah. Kita dia datang ke sini orang dari sana itu. Tapi kalau kita cek di sana nggak ada kayu, berarti kita datang dulu ke sana dengan jalur lempah kan. Lalu mengajak mereka datang ke sini kan, sehingga mempunyai pusat-pusat kebudayaan di sini toh. Seperti di situs Batu Jaya itu yang dari abad kedua itu candi yang pertama dibangun itu ya toh. Itu 1000 tahun sebelum Marco Polo toh. Nah, Columbus baru ada kapal yang mungkin pakai
layar gede kayak apa itu kan 1492 gitu. Jadi memang Nusantara ini memang pelaut ya. Gitu. Jadi karena itu ini harus dibangkitkan lagi itu kesadaran ini. Nah, Pak Siswono itu pernah diundang ke Jepang sebagai orang dari budaya. Nanti satu hari kita coba boleh tanya apa yang dibicarakan, mungkin pemikiran ini gitu. Bagaimana budaya Nusantara ini Jepang bisa ikut-ikut mendapatkan pengaruh gitu karena mereka ingin tahu. Nah, satu lagi soal kepemimpinan ini saya sudah menulis itu tentang the Tao of Leadership itu, bahwa damai itu terjadi kalau sang pemimpin itu yang itu ada di bawah, yin di atas. Sedang konsep sekolah manajemen kita itu yang di atas, yin di bawah. Itu seperti ngatur. Kalau konsep fisika itu model Newtonian atau yang lebih kecil lagi menjadi atomistik daripada Dalton, itu John Dalton, tapi tetap atomistik. Sedangkan yang terjadi itu the hidden connection, itu yang disebut ilmu masa depan itu adalah menemukan hubungan tersembunyi, keterkaitan ini. Ya, nah ini yang menurut saya kalau kita mau ini dibereskan dulu di sekolah kepemimpinan kita itu, bahwa terjadi suatu paradigm baru. Hubungan dari combating menjadi interconnecting itu. Nah, itu bisa nggak? Karena konsep Darwin itu, teori Darwin yang dipahami itu survival of the fittest. Padahal kalau penulis-penulis di kontributor di dalam buku yang sedang kita siapkan itu, slide-slide itu ada Dr. Darwono itu, Bambang Darwono itu yang meneliti exosome, dia menulis, atau Profesor Antoni Suwanto mengatakan bukannya itu Pak, the fittest itu enggak itu, tapi the soft the kindness atau datu yang bisa terus berubah mengikuti sesuatu, bukan the fittest yang kaku keras nggak bisa. Jadi menurut saya ini ada masalah di dalam sekolah manajemen kita, ada masalah di dalam tokoh-tokoh pengambil keputusan, ya kan? Yang satu masih menggunakan ilmunya Darwin, bukan ilmunya Darwin tapi sepotong dari ilmunya Darwin, the fittest. Satu lagi mesti harus diajarin tentang teori evolusi sel-sel ini, bahwa bakteri itu jangan diuber-uber, kita harus belajar sama dia udah jam 8 udah lahir, kita harus belajar bagaimana dia survive sampai sekarang, malah bikin kita kocar-kacir. Sedangkan manusia itu baru jam 1 menit sebelum jam 24 itu. Inilah renungan mungkin kita bisa kembangkan pemikiran-pemikiran itu untuk memilih tamu-tamu yang akan datang ini, ya kan? 2 minggu sekali mungkin kalau ada kita panggil aja sharing di sini. Itu kira-kira Pak Aman. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas komentar terakhirnya, dan difreskan Pak Andra 1-2 menit. Terima kasih. Terima kasih Pak Am. Jadi dalam pandangan saya untuk mencapai poros maritim dunia ini, Indonesia menghadapi 2 tantangan besar ya. Baik, pertama adalah internal kita, domestik kita. Ini banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tidak saja hanya mindset, tetapi juga tadi perilaku para pemangku kepentingan. Ini harus bisa mendukung visinya Presiden Jokowi untuk mencapai poros maritim dunia. Tentunya tadi yang keprihatinan yang sampaikan Bu Rahayu, tidak pernah ada pejabat yang turun ke daerah untuk melihat permasalahan yang dihadapi. Ini juga salah satu perilaku dari pemangku kepentingan ya, yang harus juga berubah. Jadi perubahan tidak hanya mindset dari budaya masyarakat kita, tapi juga budaya tadi katakan Pak Yusuf, pemimpinnya itu ya harus bisa berubah juga. Karena sudah ada contoh di atas dari Presiden sudah ada memberikan garis jelas bahwa kita akan mencapai poros maritim dunia 2045, dan ini harus didukung untuk kemakmuran bersama. Karena visi itu adalah untuk mengembalikan kejayaan kita sebelumnya, Nusantara. Ya, ini kan bukan hal yang baru. Hanya memang ada pergeseran dari masa zaman kerajaan ke
setelah Indonesia merdeka. Yang kedua, yang faktor ini eksternalnya ya ini adalah kita harus terus mengadakan pendekatan pada negara-negara khususnya di wilayah Samudra Pasifik dan Samudra India untuk bekerja sama membangun dan menciptakan perdamaian, membangun kemakmuran rakyat di wilayahnya, dan juga kita mengatasi berbagai permasalahan lain juga yang mengganggu bagi keamanan di kedua samudra itu. Jadi ada dua, paham ya, internal domestik kita memang juga tidak mudah dan tidak kecil juga, cukup besar, dan yang kedua eksternal kita harus terus berupaya dengan negara-negara sahabat kita untuk bekerja sama membangun kemitraan yang komprehensif dan bermanfaat. Terima kasih Pak Am. Baik, terima kasih Pak Andra. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita sudah selesai menyelenggarakan webinar dengan topik yang luar biasa menarik ini. Izinkan 1 menit saya menyampaikan poin-poin dari apa yang sudah dibahas, jadi diskusikan di dalam webinar kita ini. Yang pertama adalah bahwa kebijakan pemerintah ya untuk menjadikan Indonesia ya sebagai poros maritim dunia merupakan suatu kebijakan yang strategis yang perlu didukung bersama ya dengan juga perubahan-perubahan baik di masyarakat maupun di dalam tataran birokrasi. Di masyarakat ini berkaitan dengan mindset ya, ini soal budaya maritim yang belum kuat ya, belum balik atau belum kembali dari dulu yang dimiliki sebenarnya oleh para nenek moyang kita. Tapi ini kan juga perlu edukasi bersama ya untuk bagaimana mindset untuk merasa dan menjadi budaya maritim ini bisa terbentuk. Terus kedua tadi mengenai dukungan birokrasi ya, ini terkait dengan juga kerjasama dan koordinasi lintas fungsional dan kemudian juga hubungan antar pusat dan daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian juga memang di dalam rangka mencapai Indonesia menjadi poros maritim dunia itu bukan berarti juga tidak ada hambatan, tidak ada permasalahan, dan kita melihat dari diskusi ini permasalahan cukup banyak ya. Tapi permasalahan ini justru menjadi sebenarnya satu hal yang mungkin bisa menjadi penguatan kepada kita ya, terutama umpamanya dari aspek belum terlalu kuatnya kita ya sebagai kekuatan maritim untuk bagaimana kita memiliki tanggung jawab menjaga keamanan kawasan kita sendiri. Tapi tadi saya kira sudah disampaikan ya upaya untuk memperkuat pertahanan sudah dilakukan, dan kita masih ingat Indonesia ini di tahun-tahun 60-an ini pernah menjadi kekuatan laut, kalau bicara angkatan laut itu nomor 3 di dunia ya, dan mungkin itu bisa membuktikan bahwa kekuatan katakanlah pertahanan kita ini punya potensi besar. Nah, namun memang dalam prakteknya bukan itu yang ditekankan ya, masalah prioritas dalam pertahanan ini atau dalam keamanan itu, tapi tadi ya interkoneksivitas, terus kemudian juga kerjasama dan pendekatan yang bersahabat ya dengan negara-negara tetangga. Tadi Pak Yusuf juga menyampaikan ya dari kekerasan ke persahabatan gitu ya. Dan ini saya kira hubungan jejaring antar bangsa-bangsa di kawasan kita ini menjadi sangat penting ya untuk bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Jadi ke depan ini bukan lagi pendekatan kekuatan ya, tapi lebih ke pendekatan persahabatan ya untuk membangun bersama-sama. Meskipun tadi seperti yang Mas Dimas sampaikan ya, konflik kepentingan pasti akan terjadi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang barangkali tidak ada poin-poin tambahan yang belum saya sampaikan. Tadi umpamanya masalah perbatasan, masalah nanti juga implementasi dari beberapa kebijakan, terutama ini di kebijakan-kebijakan yang sifatnya lintas fungsional ya, dan kemudian juga di lapangan. Nah, saya kira terlepas dari apa-apa yang dijadikan tantangan tadi, kita melihat
bahwa ini kebijakan yang mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita bersama menjadikan Indonesia jaya kembali sebagai negara maritim dan juga untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi Pak Andra Jati, Pak Yusuf, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa sebutkan satu-satu. Sampai jumpa di kesempatan lain di webinar berikutnya, dan kita akan tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Am, yang telah menyampaikan juga. Terima kasih pada Ibu Bapak peserta webinar yang telah mengikuti acara ini dan memberikan atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Andra Jati, Pak Yusuf, Pak Am, makasih. Habis sudah.